ikut kelas ambis bareng, yang ikut kelas online-nya ambis bareng kira-kira pengen ke kampus mana nih? Dan kira-kira udah kebayang nggak ya jurusannya mau apa? Boleh dong mention di komen. Aku pengen tahu kira-kira yang hadir di sini pengen kemana aja. Ada yang jawab mau Universitas Patimura, sama kayak Kak Reka. Oke. Undip, Bismillah, semoga bisa. Amin. Semoga tercapai semua tuh. UI, wah keren banget sih. Semangat ya buat kamu yang mau UI juga. Itu emang domisili sana atau merantau juga nih kayaknya kalau UI itu? Oke, kayaknya emang kampus-kampus besar juga ya. Yang dipilih itu bukan sembarangan gitu kampusnya. Dan emang kayaknya yang ada di sini pun pasti yang semangatnya udah tinggi banget sih. Yang udah nyolong start sama teman-teman yang lain. Oke, oke, ternyata deket. Semangat sih, tetap semangat. Bahkan kayaknya orang yang domisili sana pun masih rebutan juga kan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung mulai aja di materi kita pertama tentang operasi hitung bilangan. Kali ini karena memang subtema matpelnya itu pengetahuan kuantitatif dan kita masih ada di pertemuan pertama nih, jadi kita akan belajar tentang hal yang dasar-dasar dulu tentang operasi hitung bilangan. Oke, apa sih yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama, kita akan memahami dulu konsep bilangan bulat itu apa sih. Yang kedua, ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, langsung ke pertama, bilangan bulat. Pastinya teman-teman sebetulnya pasti paham sih dan udah hafal banget lah ya ini konsep dasarnya. Jadi yang pasti bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal atau bentuk lainnya. Dan kalau pasti yang paling umum adalah kita bisa dengar juga ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ya kan. Nah, jadi bisa digambarkan juga kalau bilangan bulat itu dasarnya dengan ini nih, dengan garis bilangan. Yang dimana garis bilangan ini juga akan berperan penting dalam operasi hitung bilangan bulat yang lainnya. Bilangan bulat itu juga bisa dibagi jadi bilangan-bilangan yang lain. Jadi dalam matematika itu operasi hitung itu banyak juga jenis bilangan yang lain. Misalnya bilangan cacah. Bilangan cacah termasuk bilangan bulat, tapi tanpa bilangan bulat negatif. Jadi bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kalau bilangan cacah adalah bilangan yang mulai dari 0 tanpa bilangan negatif. Kedua, ada bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli adalah bilangan bukan nol dan positif. Jadi bilangannya dimulai dari satu. Jadi biar gampang dari cacah itu pakai nol, kalau asli dimulai dari satu. Dan yang selanjutnya adalah bilangan prima. Pasti udah familiar banget. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Tapi satu bukan merupakan bilangan prima. Jadi indikatornya karena harus bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan satu, bilangan satu bukan bilangan prima. Contoh bilangan prima juga udah ada nih, 2, 3, 5, 7, dan sekian. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah kebalikan dari bilangan prima. Bilangan yang bisa dibagi dan mempunyai faktor lebih dari 2 atau sama dengan 2. Jadi bilangan komposit itu misal 4 nih. 4 itu bisa dibagi satu, bisa dibagi dua, dan bisa dibagi empat. Jadi faktor pembaginya itu ada tiga, satu, dua, dan empat. Maka bilangan tersebut termasuk bilangan komposit. Sedangkan tiga itu juga bukan ya. Dan dua, meskipun dia kelihatannya bilangannya bisa dibagi, tetap bukan karena memang faktornya kurang. Selanjutnya ada bilangan pecahan. Jelas, bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk pecahan atau dibagi dengan garis pecahan. Dan pastinya ada yang bingung nih. Yang atas sama yang bawah. Siapa coba yang tahu atas dan bawahnya? Kira-kira namanya apa ya? Kalau atas itu apa, kalau bawah itu apa? Coba dong, aku pengen cek. Biasanya itu banyak yang salah-salah dan ketuker-tuker nih di sini. Kalau, iya betul banget, pembilang adalah atas. Jadi pen, pembilang itu yang di atas dan penyebut yang di bawah. Bener banget, thank you jawabannya. Jadi jangan sampai ketuker lagi ya teman-teman. Kalau pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah.
Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah bilangan yang mempunyai pecahan. Sebetulnya bilangan desimal ini bisa menjadi turunan atau bentuk lain dari bilangan pecahan. Tapi bentuknya itu ya seperti ini, biasanya dipisahkan dengan ditunjukkan dengan angka koma seperti 0,5, 0,45, 0,45 dan 0,73. Ini ada juga nih. Mungkin ada yang masih belum paham juga penyebutan bilangan desimal itu bahwa angka setelah koma itu nggak boleh disebut puluhan, belasan atau ratusan. Jadi nggak boleh tuh bilang 0,103. Nggak boleh ya. Bilangnya 0,103. 0,73, 0,45. Jadi bukan 0,45. Itu harus diingat-ingat ya. Dan angkanya nol, bukan kosong. Sekali lagi angkanya nol, bukan kosong. Selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang memang bentuknya itu hasilnya itu masih terbaca lah, masih bisa dihitung. Kalau misal ada X-nya, ada Y-nya, itu sebetulnya bukan termasuk bilangan rasional karena memang tidak terdefinisikan gitu ya. Dan atau misal akar negatif 5. Nah, itu bukan bilangan rasional. Oke, lanjut next. Kita memahami konsep penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Konsep dasarnya adalah tanda plus itu berarti artinya ke kanan dan tanda min artinya ke kiri. Sekarang kita coba nih latihan. Penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Kalau plus itu ke kanan, minus ke kiri. 2 plus 3. Berarti 2 ke kanan nih, plus 3. 1, 2, 3. Hasilnya 5. Dasar banget ya. Yang selanjutnya adalah penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Kalau negatif, itu ke kiri. Maaf ya, ini kayaknya kurang kurang kelihatan ya teman-teman. Jadi bisa dikira-kira di sini nih. Jadi -2, 1, 2 ditambah, tambahkan harusnya ke kanan ya, tapi minus. Jadi di -3 ditambah. Jadi hasilnya adalah -5. Next lagi, kita latihan lagi. Penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau 2 itu ke kanan, terus negatif lagi, berarti ke kiri. Hasilnya -1. Konsep dasarnya seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Dan kalau ini negatif dan bilangan positif, gampang lah. Dari ke kiri dulu, terus ditambah ke kanan 3 kali. Jadi hasilnya 1. Next, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat itu konsep dasar banget adalah mengurangi suatu bilangan itu sama dengan menjumlahkan bilangan itu, tapi dengan lawan bilangannya. Maksudnya gimana sih? Kalau ada minus-minus nih, misal sama ini, kita kenal dulu sama yang namanya sifat operasi pengurangan bilangan. Kalau ada pengurangan dengan bilangan nol, hasilnya adalah nilai itu sendiri. Misal A min nol, maka hasilnya A. Kalau nol min A, itu hasilnya minus A. Dan sifat pengurangan itu juga punya sifat pengurangan tertutup, yaitu artinya kalau misal nih, dari 9 dan 4 atau operasi bilangan yang dilakukan itu bilangan bulat, maka hasilnya juga akan jadi bilangan bulat. Contohnya, 9 minus 4, 9 itu bilangan bulat, 4 bilangan bulat, dan hasilnya adalah 5, 5 juga bilangan bulat. Ini contoh pengurangan bilangan positif dan positif dengan konsep tadi. Misal, dikurangin adalah menjumlahkan bilangan dengan lawan bilangannya. Misal kita udah kedua ke kanan dulu nih, 2. Dikurangi 3. Dikurangi adalah menjumlahkan dengan lawan bilangannya. Ditambah, harusnya ditambahkan ke kanan nih. Tapi lawan dari bilangan 3 adalah -3. Jadi kita ke kiri. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi kalau misal kalian ketemu yang kayak gini nih, -2, kita ke kiri dulu. Dikurangi -3. Dikurangi -3. Dikurangi itu sama dengan tambah lawan dari -3 adalah 3. Jadi kita ke kanan 3. Jadi -2 ditambah dengan lawannya -3, 3. Jadi kalian bisa paham nih konsep minus ketemu minus itu plus kenapa. Oke? Dan ini contoh perhitungan operasi yang lain kalian bisa baca dan pasti bisa paham lah ya. 2 min min 3 itu artinya 2 tambah 3. Min 2 min 3 itu hasilnya -5. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung. Yang dimana di sini kita akan bahas 4 jenis operasi hitung. Yaitu komutatif, asosiatif, distributif, dan unsur identitas. Sifat komutatif, kita pasti udah tahu lah ya. Komutatif itu pertukaran A plus B sama dengan B plus A, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya juga bisa dilihat. Jadi
Dan perlu diperhatikan juga ya, kalau sifat komutatif ini hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Untuk pembagian dan pengurangan tidak berlaku. Next, ada sifat asosiatif. Kalau sifat komutatif itu ditukar dan hasilnya sama aja, berlaku di penjumlahan dan perkalian. Kalau asosiatif itu pengelompokan. Jadi cocoknya di penjumlahan dan perkalian juga. Jadi komutatif, asosiatif itu hanya di perkalian dan penjumlahan aja. Kalau asosiatif namanya pengelompokan, jadi fokus di tanda kurung. Ingat-ingat kalau asosiatif pengelompokan tanda kurung. Jadi contohnya A plus B plus C, A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Maaf ya ini salah teman-teman. Oke, jadi contohnya bisa langsung dilihat di bawah. 17 plus 3 itu hasilnya 20 ditambah 5 hasilnya 25. Sama dengan 17 ditambah 3 tambah 5 dulu 8. 17 ditambah 8 25. Begitu juga dengan perkalian. 2 kali 9 18. 18 dikali 5 90. Kalau 2 dikali dalam kurung 9 kali 5 dulu 45. 2 kali 45 sama aja 90. Next. Ada sifat distributif. Sifat distributif ini adalah menghitung dengan menggabungkan bilangan hasil operasi dengan elemen kombinasi yang ada. Sifat ini tuh juga berlaku untuk perkalian yang mengandung penjumlahan dan perkalian yang mengandung pengurangan. Distributif ya. Jadi dari dalam kurung ini kita bagi nih, kita pecah di sini. Contohnya, 6 dalam kurung 3 plus 5 sama dengan 6 dikali 3 ditambah dengan 6 dikali 5. Coba hasilnya berapa? 6 dikali 3 tambah 5. 6 dikali 8 hasilnya 48 kan? Sekarang kita coba. 6 kali 3 18. Ditambah 6 kali 5 30. Hasilnya 48 juga. Kurang lebih sama ya. Oke, next ada unsur identitas. Unsur identitas ini menjelaskan bahwa bilangan yang dioperasikan dengan bilangan identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Di sini unsur identitas semuanya memiliki unsur identitas, tapi bilangan identitasnya yang berbeda. Kalau penjumlahan dan pengurangan, bilangan identitasnya itu nol. Penjumlahan dan pengurangan, bilangan identitasnya nol. Jadi apapun kalau ditambahin dengan nol, apapun dikurangin dengan nol, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Beda dengan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu bilangan identitasnya satu. Jadi, apapun bilangan kalau dikaliin dengan satu, hasilnya bilangan itu sendiri. Apapun bilangan kalau dibagi dengan satu, hasilnya juga bilangan itu sendiri. Oke, sekarang coba teman-teman disiapin dulu nih kertas dan alat tulisnya. Pensil oret-oretan aja, nggak masalah. Kita bakal latihan soal. Sederhana aja kok, simple. Oke, udah siap ya? Kita mulai. Soal pertama. Pada operasi suatu bilangan, diketahui bahwa A hashtag B, hashtag C, hashtag D itu sama dengan A minus 2B minus CD. Maka, berapakah nilai dari 7, hashtag 5, hashtag min 3, hashtag 6? Coba, coba minta tolong dihitung deh teman-teman. Kira-kira ada yang udah nemu nggak ya jawabannya? Aku kasih waktu, nggak usah kasih waktu lah ya. Coba yang paling cepet langsung aja bisa komen deh. 20 detik. Bisa lah ya 20 detik ini mah. Coba-coba aku tunggu. Atau ada yang mau langsung raise hand? Boleh banget. Raise hand, kenalin namanya siapa, langsung aja mention. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah belum? Gampang banget kok ini.
Mention di chat aja deh, boleh. Malu-malu atau bingung nih teman-teman? Coba, coba. Oke, oke, dari Putri Nadia bilang E15. Dari hobi belajar, siapa nih hobi belajar? Semangat ya. Opsinya juga E. Hmm, teman-teman yang lain udah belum ya kira-kira? Atau langsung aja nih. Aku tunggu 30 detik lagi apa ya? 20 detik lagi deh buat teman-teman yang belum mungkin. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, oke. Karena udah 20 detik, langsung aja kita reveal jawabannya adalah E15. Benar. Congrats ya Putri Nadia. Dan hobi belajar tadi semangat ya. Benar banget. Langsung aja kita ke pembahasan. Gimana sih kunci jawabannya ini? Jadi, dari operasi persamaan yang diberikan, itu kalian nggak perlu pusing-pusing lihat ini harusnya gimana konsepnya. Nggak usah, langsung aja diterapin nilai A, B, C, dan D sesuai soal. Jadi 7 kan A nih, 5B, min 3D, dan 6-nya pasti D. Sorry, min 3C dan 6-nya pasti D. Jadi langsung aja dimasukin. A-nya kan 7, ya udah masukin 7. B-nya minus 2 dikali B-nya 5. Masukin 5. Diminus lagi, C-nya min 3 dikali 6. Hasilnya satu-satu dulu. 7 dikurangi perkalian dulu kan. 10 dikurangi perkalian dulu min 18. Biar nggak bingung, di dalam kurung boleh. Setelah itu dioperasikan. Di sini karena min ketemu min, hasilnya kan plus. Jadi kalau kita operasikan dari kiri, minus 3 ditambah 18, hasilnya adalah 15. Paham teman-teman? Mantap ya. Mau dong reactionnya kalau yang paham, jempolnya boleh dikasih jempolnya. Oke, mungkin sejauh ini sebelum ke latihan soal kedua, apakah teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin? Atau ada yang masih dibingungin, Kak, kok aku masih nggak nyambung yang ini ya? Kak, kok aku rasanya masih pengen tahu lebih jauh yang ini ya? Boleh? Angkat tangan. Aku tunggu teman-teman kalau mungkin yang masih punya pertanyaan. Udah paham banget ya kayaknya. Karena iya, meskipun materinya dasar, semoga teman-teman bisa langsung paham deh. Aku senang sih kalau teman-teman juga bisa langsung paham. Siap ke latihan soal yang kedua? Atau masih bingung-bingung? Kalau siap, bisa komen siap. Aku juga pengen tahu suaranya teman-teman atau mau on mic langsung boleh. Biar kita langsung lanjut nih. Karena di latihan soal kedua lumayan cukup pusing nih kayaknya. Oke, siap. Bagus. Thank you jawabannya. Aku senang nih kalau ketemu sama teman-teman yang semangat. Oke, next. Oke, aku izin bacain ya. Latihan soal yang kedua. Andi pergi ke toko peralatan sekolah baru di dekat rumahnya. Ternyata di toko tersebut mengadakan promo paket siswa dengan setiap paketnya mendapatkan buku tulis dan pensil. Paket A itu dapat 2 pensil dan 4 buku tulis. Kalau paket B dapat 3 pensil dan 2 buku tulis. Nah, Andi tanya nih harganya ke kasir. Maaf, maaf teman-teman. Mbak, kira-kira kalau aku beli 5 paket, harganya berapa ya? 5 buah paket A itu seharga 70.000. Kalau 5 buah paket B, harganya 65.000. Nah, ini soalnya.
Andi berniat membeli 5 paket sekaligus, namun di salah satu pilihan aja, nggak mau keduanya, dan nggak mau dibagi-bagi juga. Jadi, pilihan tersebut kira-kira akan jatuh kepada paket dengan harga buku terendah. Kira-kira mana ya yang Andi pilih? Kalau harga pensilnya itu, harga satuan pensilnya itu sama, dua-duanya 1.000. Kira-kira Andi pilih yang mana ya? Boleh nih, teman-teman diselesaikan. Kali ini aku ngasih waktunya yang cukup panjang. 1,5 menit, 2 menit, silakan. Yang tahu jawabannya bisa langsung di komentar ya, teman-teman. Bisa diisi langsung deh, kira-kira opsinya A atau B. Cuma dua aja kok opsinya. Ada yang udah komentar. Opsi A, betulkah opsi A? Atau ada jawaban yang lain nih? Terima kasih ya jawabannya dari Hobi Bermimpi. Terima kasih banget. Udah jadi yang pertama untuk menjawab. Nggak apa-apa, meskipun ada tanda tanyanya, meskipun kayak ragu, nggak apa-apa. Oke, aku sangat menghargai dan mengapresiasi. Terima kasih. Mungkin satu atau dua jawaban lagi deh. Aku tunggu. Kira-kira siapa yang berani beda atau kayaknya juga menemukan jawaban yang sama. Masih bingung-bingung kah? Atau mau lanjut ke pembahasan nih? Atau masih ada yang berjuang ya kayaknya? Maaf ya, maaf, maaf, maaf. Semangat teman-teman. Aku tunggu 1 menit lagi. Oke, ada hobi belajar juga bilang opsi A, paket AK. Wah, ini kayaknya yakin banget nih. Oke, thank you jawabannya. Buat teman-teman yang lain, atau kita bisa lanjut nih ke pembahasan. Kalau mau dibahas, bahas aja nggak langsung boleh. Tapi ya kayaknya aku mau tunggu dulu deh. Oke, Putri Nadia juga udah jawab A. Kayaknya kebanyakan A kita buktikan. Apakah betul jawabannya? Yeay, betul banget. Terima kasih teman-teman karena udah menjawab dengan benar. Sip, sip, sip. Mantap banget. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kali ini ternyata kita bisa menggunakan sifat distribusi, teman-teman. Konsep atau persamaan dasarnya adalah kalian bisa pakai ini nih. 5 dalam kurung 2 tambah 4 itu seharga 70.000 untuk paket A. Dan yang kedua, 5 dalam kurung 3 plus 2. Benar ya? Pak, kalau paket A itu 2 pensil dan 4 buku. Kalau paket B, 3 pensil dan 2 buku. Benar nih? Oke. Persamaan dasarnya tuh ini nih.
Terus kalian bisa pakai dengan paket A. Kita jabarin dari 5 dikali 2 ditambah dengan 5 dikali 4. Berarti kamu akan dapat di paket A itu 10 pensil dan 20 buku tulis. Kalau Andi beli paket B, Andi akan dapat 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. Jadi Andi akan dapat 15 pensil dan 10 buku tulis dengan harga tertera masing-masing. Nah, kalau harga pensilnya 1.000, kita kaliin aja harga 1.000 dengan harga pensil. Maaf, dengan jumlah pensil. Kalau paket A, jadi dari harga total 70.000, kita kurangin harga satuan 1.000 dengan jumlah pensil. Jadi 10.000 kan ya? 1.000 dikali 10, 70.000 dikurangi 10.000 hasilnya 60.000. 60.000 ini berarti pure harga buku. Dibagi dengan 20 buku yang kita dapetin kalau kita beli paket A. Berarti hasilnya 3.000 per buku. Oke, harganya 3.000 per buku. Kalau paket B, 65.000 dikurangi dengan 1.000 dikali 15 pensil. Hasilnya 15.000. 65.000 dikurangi 15.000, hasilnya 50.000. Sedangkan kita cuma dapat 10 buku. 50.000 dibagi 10, ternyata hasilnya 5.000 per buku. Ternyata lebih mahal paket B. Jadi pilih aja paket A. Gitu. Jadi meskipun 70.000 ternyata harga bukunya itu jauh lebih murah karena kita juga dapat lebih banyak buku nih. Atau kalian juga bisa pakai kalau malas pusing-pusing dikaliin 5 kayaknya banyak banget, Kak. Gampang. Kaliin aja sama dibagi dulu harganya dengan 5. Jadi 70.000 dibagi 5 dulu hasilnya 14.000. 65.000 dibagi 5 dulu hasilnya 13.000. Terus kita ke harga satuan paketnya. Kalau 14.000 kan berarti pure dapat dua per pure dapat satu paket ya. Berarti dua pensil dan 4 buku tulis. Berarti 14.000 sama dengan kita pakai persamaan lagi distributif. Jadi 2 kali 1.000 ditambah 4x. Kita ketemu x di sini. Jadi kalau 14.000 dikurangi 2.000 hasilnya 4x, maka x-nya adalah 3.000 per buku. Begitupun juga dengan yang paket B. Paham ya teman-teman sejauh ini? Oke, sebetulnya materi kita hanya sampai situ saja. Jadi gimana nih teman-teman? Kira-kira udah paham nggak ya sama konsep-konsep operasi bilangan yang kita pelajari di malam ini? Ataukah ada pertanyaan? Teman-teman mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan kalau masih bingung-bingung. Langsung aja, boleh angkat tangan kah atau mau di komen kah? Boleh aku tunggu. Dan aku juga mau infoin kalau di komen aku udah nge-share ada link forms untuk terima kasih buat Hobi Bermimpi tanggapannya. Kalau udah paham aku juga seneng kamu bisa paham. Oke, thank you. Nah, di form ini kalian mohon aku minta bantuannya untuk diisi ya karena jawaban dari kalian itu juga pasti akan membantu kami untuk selalu meningkatkan kualitas dari kelas online dengan Ambis Bareng. Jadi, sambil menunggu nih sebelum Zoom ini nanti akhirnya mati sendiri. Enggak dong. Nanti kalian bisa isi ya. Jangan lupa tanggapannya atau mungkin disalin dulu aja deh, disalin, disimpan di WA. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Terima kasih juga Putri Nadia yang sudah memberikan responnya. Jadi mungkin sebetulnya kalau ringkasannya untuk pertemuan kali ini itu memang operasi hitung bilangan itu konsep dasar yang harus kalian paham ya. Hukumnya tuh kalau perkalian itu kayak gini, ketemu tanda kurung itu harus tanda kurung dulu. Jangan terkecoh sama bilangan yang ini lebih mudah ya udah ini dulu, jangan. Jadi tetap harus ikut kaidah ya. Perkalian pembagian dulu, setelah itu tanda kurung, setelah itu dari kiri. Oke, jadi memang itu urutannya. Semangat juga buat teman-teman kalau saya rasa udah nggak ada pertanyaan. Semangat untuk mencapai kampusnya masing-masing. Insya Allah kalau kita bisa bertemu lagi, janji bertemu lagi di kelas online Ambis Bareng minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa dicek ya IG-nya Ambis Bareng supaya selalu update. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Senang bisa ketemu teman-teman semua. Jangan lupa diisi, salin dulu aja linknya. Nanti diisi bareng-bareng, aku tunggu jawaban teman-teman di form itu nanti. Oke, terima kasih. Aku izin menutup pertemuan kali ini. Selamat malam teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa diisi ya. Jangan lupa diisi. Makasih guys.